Semuanya, tidak perlu pergi. Suara tiba-tiba memasuki telinga pria Parubaya dan 4 ahli negara yang saleh lainnya, membuat mereka sedikit terpana. Pria Parubaya itu adalah Zhao Yuan, yang datang untuk mengambil kembali formasi. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia menyipitkan matanya sedikit dan segera menatap Wang Xian. Saat ini, penampilan Wang Xian sedikit berbeda dari sebelumnya. Perubahan terbesar adalah dia memiliki sepasang tanduk naga di kepalanya. Tanduk naga 7 warna membuat wajah mudanya tampak megah. Jubah naga 7 warna menambahkan sedikit keagungan. Gambar ini terutama karena Wang Xian ingin menghindari masalah. Selama gelombang energi, dia membunuh 3 pembangkit tenaga listrik dari Eternal Shocking Thunder. Banyak orang dari Guntur mengejutkan abadi melihat wajahnya. Dia sekarang berada di wilayah utara. Berita kebangkitan Istana Naga pasti akan diteruskan ke Guntur abadi yang mengejutkan. Oleh karena itu, untuk mencegah identitasnya dikenali, dia mengungkapkan tanduk naganya. Dengan tanduk naganya, dia tampak lebih istimewa dari sebelumnya. Dia memiliki temperamen naga ilahi. Pukulan yang sangat bagus. Siapa kalian? Dia memiliki ekspresi dingin. Aura di tubuhnya perlahan memadat saat dia menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan dingin. Ini adalah pejabat penting dari Tianyang Divine Empire. Di planet Tianyang, dia tidak takut pada siapapun. Dari mana anak ini berasal? 4 pakar negara saleh lainnya memandang Wang Xian dengan mata dingin. Berdengung. Namun, saat berikutnya, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan keringat dingin. Cakar besar tiba-tiba menyerang mereka. Cakar warna-warni itu terlihat sangat indah, tetapi mengandung energi yang menakutkan. Berdengung, berdengung, berdengung. Saat Wang Xian bergerak, formasi pertahanan di puncak gunung mengeluarkan suara peringatan. Siapa yang berani menimbulkan masalah di dinasti Tianyang kita? Suara marah datang dari rumah-rumah batu di sekitar formasi teleportasi. Setelah itu, pasukan lebih dari 10.000 orang segera terbang. Pasti ada orang kuat yang menjaga formasi teleportasi di setiap planet untuk mencegah siapapun menyerang. Roar, kamu mencari kematian. Zhao Yuan mengungkapkan ekspresi marah saat melihat cakar naga Wang Xian menyerangnya. Dia mengenakan sarung tangan emas di tangannya saat dia menyerang cakar naga secara langsung. Retakan, retakan. Hanya dalam sekejap, pancaran tinju emas dengan mudah diblokir. Cakar naga mencengkeram tubuh mereka dengan mudah. Berdengung. Dalam sekejap, ratapan langit dan bumi terdengar. Setiap orang dalam radius puluhan ribu kilometer dapat merasakan bahwa dewa telah jatuh di sini. Jenderal Zhao, kelilingi mereka dan bunuh mereka semua. Matikan formasi teleportasi. Ketika Dewa 6 gumpalan api ilahi yang menjaga daerah itu melihat Zhao Yuan terbunuh, ekspresinya berubah drastis. Dia menatap Wang Xian dengan hati-hati dan meneriaki para prajurit di sekitarnya. Tidak bagus, seseorang berani membuat masalah di kerajaan Tianyang Divine. Mereka telah membunuh seseorang. Beberapa orang itu benar-benar berani menimbulkan masalah di kerajaan ilahi Tianyang. Ekspresi orang-orang di sekitar formasi teleportasi sedikit berubah. Mereka dengan cepat bersembunyi di kejauhan. Apakah 10 orang itu mencari kematian? Mereka benar-benar berani memprovokasi Tianyang Celestial Empire. Beberapa dari mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mengaum, mengaum, mengaum. Namun, pada saat berikutnya, raungan naga yang menakutkan terdengar di benua kerajaan surgawi Tianyang. 9 naga angin dewa bergerak dan segera berubah menjadi bentuk naga dewa mereka. Tubuh raksasa mereka, yang panjangnya sekitar 8.000 meter, bergoyang dalam kehampaan. Tekanan yang menakutkan segera mengalir ke sekeliling. 3 naga angin memiliki sayap naga yang sangat besar. Naga angin adalah satu-satunya naga suci di antara naga suci yang memiliki sayap. Mereka juga naga ilahi tercepat. 9 naga angin telah menyulut 2 gumpalan api suci. Garis keturunan dan sistem naga ilahi memungkinkannya melawan 5 gumpalan api ilahi. Tekanan besar 9 naga angin menyapu ke arah sekitarnya. Di belakang 9 naga dewa angin, singgasana naga perlahan muncul. Berdengung, tubuh Wang Xian bergerak dan terbang langsung ke singgasana naga. Dari Afar, 9 makhluk mengerikan menarik singgasana naga. Seorang pria muda dengan tanduk 7 warna sedang duduk di atasnya, memancarkan keagungan yang tak ada habisnya. Kerajaan dewa, Istana Naga telah turun. Wang Xian duduk di singgasana naga. Tubuhnya bergetar dan Istana Naga perlahan muncul di belakangnya. Saat ini, ada 20.000 prajurit dari Istana Naga berkumpul di gerbang timur Istana Naga. Setelah Istana Naga mengambil alih 6 planet, jumlah anggota meningkat menjadi lebih dari 36.000.
Bahkan tanpa iblis aneh dan pengawal naga, masih ada lebih dari 20.000 prajurit. Bahkan jika mereka adalah anggota baru, mereka memiliki basis budidaya setengah dewa tingkat 8 atau 9. Lagi pula, Wang Xian telah meninggalkan setengah dari sumber daya untuk meningkatkan kekuatan anggota yang baru saja bergabung. Lebih dari 20.000 anggota memegang senjata di tangan mereka. Masing-masing dari mereka memancarkan semangat juang yang kuat. Di garis depan, 60 anggota Istana Naga yang berada di negara dewa berdiri di garis depan. 60 anggota. Ini juga alasan mengapa Wang Xian sengaja menyembunyikan kekuatan Istana Naga. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara pisau tajam terdengar. Lautan di bawah Istana Naga bergolak. Istana Naga, yang panjangnya lebih dari 1000 kilometer, memancarkan keagungan yang sakral. Para penjaga di sekitar susunan teleportasi benar-benar terpana saat melihat pemandangan ini. Mereka menyaksikan adegan ini dengan kaget, mulut mereka sedikit ternganga. Kamu apa yang kamu coba lakukan? Biarkan aku memberitahumu, ini adalah dinasti Dewa Tianyang kita. Apakah kamu mencoba membuat musuh dari dinasti Dewa Tianyang kita? Keenam gumpalan penjaga api ilahi menelan seteguk air liur karena ketakutan, ekspresinya berubah saat dia berteriak. Sehari yang lalu, putra dewa dari dinasti Dewa Tianyang Anda, 58 gumpalan dewa api dewa dan sekelompok dewa menuju ke tanah Istana Naga. Mereka membunuh lebih dari 10.000 orang. Hari ini, Istana Naga ada di sini untuk menghancurkan dinasti ilahi. Wang Xian menatap area di bawah dan berteriak dengan ekspresi dingin. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya, anak panah ditembakkan ke area di bawah. Dua anak panah berputar dengan angin dan guntur, mengandung tekanan yang menakutkan. Orang pembawa sial, mereka berani menyerang dinasti Tianyang kita. Ketika penjaga 6 gumpalan api dewa melihat panah padat di langit, ekspresinya berubah drastis. Blokir, blokir mereka. Dia segera meraung. Di antara puluhan ribu tentara di belakangnya, ada pemanah dan kultivator yang memegang tongkat sihir. Mereka mengacungkan senjata mereka untuk menghadapi anak panah yang padat. Penjaga 6 gumpalan api dewa dan 5 dewa lain di sampingnya segera melepaskan pertahanan yang kuat. Meretih. Begitu mereka menyerang, Aoki, yang memegang palu raksasa di satu tangan dan tombak di tangan lainnya, mengangkat kedua tangannya ke langit. Palu raksasa menghantam tombak dengan keras, dan sambaran petir berwarna merah darah menghantam 6 dewa di bawah. Retakan, retakan, retakan. Dalam sekejap, pertahanan di depan mereka runtuh, dan kekuatan petir menimpa tubuh mereka. Penjaga dari 6 gumpalan api ilahi membeku, dan dia menatap langit dengan ngeri. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, ratusan ribu anak panah yang ditembakkan oleh 2.500 pemanah mata surgawi menutupi pasukan lebih dari 10.000 orang. Suara ledakan dan jeritan terdengar. Mereka yang datang untuk menyerang Istana Naga, meski jauh, harus dibunuh. His, ini kekuatan yang mengerikan. Siapa mereka? Istana Naga. Kenapa kita tidak pernah mendengar tentang mereka? Aku tidak tahu. Ayo keluar dari sini, keluar dari sini. Mereka sangat kuat. Perang besar akan pecah di seluruh dinasti Sky Center. Apakah mereka di sini untuk menyerang kita? Orang pembawa sial. Suara menggelegar dan jeritan sengsara terdengar. Beberapa warga Skyen Celestial Dynasty melihat pemandangan ini dengan kaget. Beberapa terkejut, sementara yang lain sangat marah. Tidak bagus. Aku khawatir susunan teleportasi akan hilang. Beberapa murid dari Skyen Celestial Dynasty melihat ke depan, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka segera menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di sini. Berdengung, berdengung, berdengung. Di dunia, suara kematian dewa datang satu demi satu. Wang Xian melihat ke bawah. Ada beberapa dewa, 6 gumpalan api ilahi tertinggi, pasukan lebih dari 10.000 tentara, dan setiap prajurit setidaknya memiliki tingkat kultivasi setengah dewa. Di depan Istana Naga, kekuatan ini sama sekali tidak layak disebut. Hanya satu putaran serangan dari divisi panah mata surgawi telah membunuh semua orang. Singkirkan mayatnya. Juga, Ao Xingmu, pimpin beberapa orang untuk menjaga tempat ini untuk mencegah siapapun masuk setelah formasi diaktifkan. Wang Xian memandangi mayat-mayat di tanah dan memberi perintah kepada Ao Xingmu. Itu Raja Naga, serahkan teleportasi ke sini padaku. Ao Xingmu segera mengangguk dan memberi isyarat kepada bawahannya yang berada di level langit. Dia menggerakkan tubuhnya dan melayang di atas puncak gunung dalam radius 10 km. Hualala, perlahan, duri di bawah tubuhnya mulai memanjang dan dengan mudah menutupi seluruh tempat teleportasi. Seluruh puncak gunung benar-benar tertutup olehnya. Tanpa kekuatan dari 9 gumpalan api suci,
orang bisa lupa melangkah ke tempat ini. Mendesis. Setidaknya beberapa juta orang di sekitarnya memperhatikan tempat ini. Ketika mereka melihat bahwa seluruh formasi teleportasi puncak gunung ditutupi oleh makhluk yang menakutkan, mereka semua menghirup udara dingin. Ayo pergi ke kota utama kerajaan ilahi Tianyang, kota ilahi Tianyang. Wang Xian mengabaikan beberapa juta orang di sekitarnya. Dia berbicara kepada 9 naga dewa angin dan melewati rute mereka. Mengaum, mengaum. Beberapa naga dewa angin mengepakkan sayap besar mereka dan menarik kursi naga mereka saat mereka terbang ke arah timur. Di belakang mereka, istana naga kerajaan ilahi terletak di belakang Wang Xian. Di gerbang timur istana naga, sekelompok ahli dari istana naga berdiri di sana. Mereka dipenuhi dengan semangat juang. Mengaum, mengaum, mengaum. Dewa angin naga meraung dan bergema di seluruh langit. Aura yang kuat menyebabkan semua orang dalam jarak beberapa ribu kilometer menjadi pucat. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Kekuatan mereka sangat kuat. Aku ingin tahu apakah dinasti Dewa Tian yang kita dapat menahan mereka. Beberapa orang sangat heran saat mereka bergumam. Mereka memandang pemuda agung dengan tanduk di kepalanya di tahta naga dengan ketakutan. Jarak dari kota Dewa tidak terlalu jauh. Jarak 1.000.000 kilometer sangat cepat bagi mereka. Sebagai kota utama dari dinasti Dewa, seluruh kota itu sangat besar. Kota itu terletak di tengah lembah angin, dan energi atribut angin sangat padat di atas lembah angin. Di langit, semua jenis binatang iblis atribut angin terbang. Seluruh kota meliputi area seluas lebih dari 10.000 kilometer, dan terlihat sangat luas dari jauh. Setidaknya ada ratusan juta manusia yang tinggal di kota ilahi Tianyang. Menara angin yang tingginya lebih dari 100.000 meter berdiri di 4 arah dari seluruh kota suci. Namun, pada saat ini, seluruh kota suci itu sunyi. Itu terletak di lembah angin, tetapi tidak ada suara angin sedikit pun. Kelima menara angin itu memancarkan cahaya hijau. Sinar cahaya menyelimuti kota dewa yang sangat besar. Itu terletak di gerbang barat, yang berseberangan dengan tempat Wang Xian terbang. Sudah ada 1 juta orang berkumpul di sana. Di antara 1 juta pasukan, ada 100.000 binatang iblis yang menunggang kuda seperti badak di garis depan tanah. Setiap binatang iblis memancarkan aura kekerasan. Aura setiap binatang iblis tidak lebih lemah dari aura setengah dewa. Di langit, ada juga 100.000 orang yang menunggangi tunggangan binatang iblis hijau seperti Goshaok. Mereka mengepakkan sayap hijau mereka, dan mata mereka yang tajam mengungkapkan ketajaman mereka. Di tubuh monster iblis Goshaok, masing-masing dari mereka memegang busur dan anak panah di tangan mereka dan mengenakan topeng logam khusus. Posisi mata topeng itu berkedip-kedip dengan kilau. Jelas, senjata semacam ini sangat penting bagi pemanah. Di tengah daratan dan langit, yang juga merupakan posisi tembok kota, banyak sosok berdiri di sana. Yang paling menarik perhatian adalah sosok kekar di tengah, yang tingginya setidaknya 3 meter. Dia mengenakan jubah hijau panjang, dan di tengah jubah itu, ada pola sulaman binatang iblis tipe burung. Di sekelilingnya, barisan pria parubaya yang bermartabat berdiri di sana. Mereka mengenakan baju besi dan memegang senjata ilahi. Mereka sekuat neraka. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat. Mereka semua memiliki kekuatan besar dan mengendalikan hidup dan mati puluhan atau bahkan ratusan miliar orang. Sosok setinggi 3 meter itu adalah Kaisar Tianyang. Di belakangnya, seekor burung iblis setinggi 10 meter melebarkan sayapnya. Burung iblis itu persis sama dengan burung di bajunya. 1 juta tentara dan 20 dewa berdiri di sana dengan wajah dingin, memandang ke arah timur. Mereka sudah menerima pemberitahuan invasi 5 menit yang lalu. Dalam 5 menit, mereka telah membuat semua persiapan. Saya telah bertanggung jawab atas dinasti Tianyang Divine selama puluhan ribu tahun. Ada seseorang yang berani menyerang saya dengan begitu arogan, hehe. Kaisar Tianyang yang tinggi dan kokoh menatap ke depan dengan ekspresi bermartabat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia dengan dingin bergumam. Apa yang terjadi? Formasi susunan seluruh kota ilahi telah diaktifkan. Mungkinkah seseorang berani menyerang dinasti Tianyang kita? Tidak mungkin. Seluruh planet Tianyang telah bersatu. Mungkinkah ada orang luar yang menyerang kita? Siapa yang berani menyerang kita? Dengan kekuatan dinasti Tianyang kita, orang sembrono mana yang berani menyerang kita? HMPH, bunuh semua yang berani menyerang kita. Banyak orang berkumpul di gedung-gedung tinggi di belakang mereka. Terbang dilarang di kota dewa, tetapi beberapa gedung tinggi masih bisa melihat situasi di luar. Di jalanan, ada juga banyak orang yang melihat ke gerbang kota barat. Beberapa dari mereka berkata dengan dingin dengan jijik. Dinasti Tianyang Divine mereka berada di peringkat 5 besar di wilayah utara. Jika mereka berani menyinggung mereka,
mereka akan mencari kehancuran mereka sendiri. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, 9 raungan naga yang menakutkan sepertinya datang dari langit. Winrose dan awan melonjak. Mereka di sini. Di tembok kota, Kaisar Tianyang yang tinggi dan kokoh menatap dingin ke tempat di depannya. Murid semua orang mengerut sedikit saat mereka menatap tajam ke timur. 100 kilometer jauhnya, 9 makhluk bersayap besar terbang ke arah mereka. Kesembilan makhluk itu sedang menarik kursi naga, dan di atas kursi naga itu ada sebuah istana yang megah dan megah. Di bawah istana adalah lautan, dan dari jauh, orang bisa melihat kata-kata gerbang timur istana naga dan pilar emas setinggi puluhan ribu meter. Kata-kata jarum penstabil laut di pilar sangat menarik perhatian. Orang-orang yang mencari kematian ada di sini. Prajurit dinasti Tianyang, bersiaplah untuk membunuh musuh. Di samping Kaisar Tianyang, seorang lelaki tua berambut putih yang memegang tongkat dewa tampak serius ketika dia melihat orang-orang di istana naga terbang di atas. Suara kerasnya sampai ke telinga setiap prajurit. Bunuh musuh. 1 juta tentara meraung dengan semangat juang. Momentum mereka melonjak ke langit, dan semua orang di kota merasakan darah mereka mendidih. Membunuh. Niat membunuh yang dingin menyerbu ke arah timur. Mengaum. CHIRP CHIRP. Setelah itu, raungan burung dan binatang buas bisa terdengar. Tunggangan para prajurit di bagian paling depan mengeluarkan raungan keras. Aura mereka seperti pelangi, mengguncang langit dan bumi. Pertarungan yang mengerikan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bumi dan transenden. Turunkan orang-orang terbang itu. Naga angin dewa berhenti bergerak dan melayang 10 kilometer di depan kota Dewa Tianyang. Wang Xian menatap para prajurit yang mengendarai burung iblis di langit. Ekspresi dingin muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan 9 naga angin dewa. Mengaum, mengaum, mengaum. 9 naga angin ilahi membuka kepala naga besar mereka dan meraung. Aura naga yang menakutkan menyapu ke depan. Cucu, cucu. Awoo, hualala, Roaring Dragon mungkin akan melewatinya. Di langit, para Goshok mengepakkan sayapnya seolah-olah mereka telah bertemu dengan musuh alami mereka. Segera setelah itu, di bawah tatapan malu semua orang dari Skyen Divine Dynasty, ratusan ribu Goshok jatuh ke tanah. Ekspresi para prajurit di atas berubah drastis. Mereka ingin menghentikan mereka, tetapi tidak berhasil. Di bawah mereka, binatang iblis mirip badak tergeletak di tanah dengan gelisah, mengeluarkan serangkaian geraman ketakutan. Apa, orang pembawa sial, itu adalah binatang dewa yang dikaitkan dengan angin yang kuat. Ia memiliki kekuatan penekan yang sangat kuat pada elang hijau. Di tembok kota setinggi 5.000 meter, wajah para pejabat dan jenderal dinasti Dewa Sky Center berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, tentara elang hijau terkuat mereka telah kehilangan kemampuan untuk bertarung, menyebabkan wajah mereka menjadi sangat jelek. Faksi mana yang berani menyerang dinasti Tianyang kita? Ekspresi Kaisar Tianyang sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Tatapannya tertuju pada 9 makhluk raksasa di depannya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan 9 makhluk ini. Mereka sebanding dengan 5 gumpalan dewa api ilahi. 9 binatang ilahi dengan 5 gumpalan api ilahi sedang menarik kursi naga. Di kursi naga duduk seorang pemuda dengan tanduk di kepalanya. Apa kekuatan pemuda itu? Saat ini, beberapa tetua terkemuka di kerajaan ilahi tidak ada. Setelah melihat sekelompok orang yang begitu menakutkan, ekspresi Kaisar Tianyang berubah serius. Kamu menginvasi AS dan sekarang kamu ingin bertanya siapa kami. Wang Xian menatap Kaisar Tianyang yang tinggi dan kekar dari jauh dan menanyainya dengan ekspresi dingin. Kami menyerangmu. Ekspresi Raja Tianyang sedikit berubah. Dia segera mengingat situasi yang diperoleh putra ketiganya dan para tetua. Mereka sudah mati. Sekarang giliranmu. Jika kamu berani menyerang kami, kamu harus siap mati. Wang Xian menatap mereka dengan ekspresi muram. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat berikutnya, 9 naga angin membuka mulut mereka. Pedang angin yang mengerikan keluar dari mulut mereka dan menyerang dinasti Tianyang. Setiap pedang angin berukuran sekitar 100 km. Jarak 10 km hilang dalam sekejap. Orang pembawa sial, ayo bertarung. Ekspresi Kaisar Tianyang berubah drastis ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian. Kelima tetua sudah mati. Untuk dapat membunuh 5 tetua dengan 8 gumpalan api suci, harus ada seorang ahli dengan 9 gumpalan api suci di antara mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tembok kota, para pejabat dan jenderal dinasti Tianyang melihat 9 pedang raksasa dan segera mengacungkan senjata di tangan mereka. Hembusan angin dan awan bertemu dengan 9 pedang raksasa. Suara ledakan atribut angin terdengar di langit.
Membunuh. Wang Xian duduk di singgasana naga. Dia melambaikan tangannya dan memberi perintah untuk menyerang. Tatapannya terkunci pada Raja Tianyang yang tinggi dan kokoh. Wosh, 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 wosh. Dewa dinasti Tianyang, datang dan mati. Mengaum. Aoki Tian meraung dan langsung terbang puluhan ribu meter ke udara. Dia memegang jarum dewa penenang lautan di tangannya dan menatap dingin pada dewa-dewa dinasti Tianyang. Datang dan mati. Aoki dan spesies naga mengamuk lainnya juga terbang ke langit dan meraung keras. Energi merah darah mengalir di sekitar tubuh mereka, mengeluarkan kekuatan jantung yang berdebar kencang dan keras. Dalam sekejap, lebih dari 50 dewa istana naga melayang ke langit. Membunuh. Prajurit istana naga lainnya meraung. Anggota divisi panah mata surgawi menarik tali busur mereka sepenuhnya, dan masing-masing memiliki 5 atau 6 busur dan anak panah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Serangan itu langsung menyerang para murid dari dinasti Tianyang di bawah. Oh tidak, mereka memiliki lebih dari 50 dewa. Panah yang menakutkan. Hati-hati. Di tembok kota, wajah para dewa dinasti Tianyang berubah drastis saat melihat Aoki Tian, Aoki, dan yang lainnya melayang di udara. Ada lebih dari 50 dewa di pihak mereka, tetapi mereka hanya memiliki 20 dewa. Kesenjangan di antara mereka praktis berlipat ganda. Kecuali tingkat dewa di pihak mereka jauh melampaui pihak lain, mereka akan tamat. Namun, menilai dari aura kekerasan, jelas bahwa kekuatan pihak lain pasti tidak lebih lemah dari mereka. Bagaimana mungkin? Bahkan ketika Zhao Yuan dan yang lainnya tiba di planet itu, pihak lain tidak berani keluar dan bertarung. Bagaimana dia bisa begitu kuat sekarang? Ekspresi Kaisar Tianyang sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Kaisar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, para menteri dan jenderal di samping melihat para dewa istana naga melayang di langit dan bertanya kepada Kaisar Tianyang dengan panik. Apa yang bisa kita lakukan? Bunuh mereka. Kaisar Tianyang mengertakkan gigi. Yang lain sudah menyerang mereka, bagaimana mereka bisa kabur? Bisakah mereka melarikan diri? Bahkan jika mereka bisa melarikan diri, seluruh dinasti Tianyang akan dihancurkan. Ledakan. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya bergerak tanpa angin. Pedang bulan sabit hijau besar muncul di tangannya. Pedang bulan sabit bertatahkan banyak manik-manik dewa angin, memancarkan aura yang menakutkan. Setelah aku membunuh pria dengan 2 tanduk di kepalanya, aku akan menghancurkan semua dewa mereka. Kaisar Tianyang meraung dengan percaya diri. Dengan lambaian tangannya, saber bulan sabit menunjuk langsung ke Wang Xian. Embusan pancaran angin mengembun menjadi satu titik dan menyerang Wang Xian secara langsung. Haha, hari ini, aku, Raja Naga, akan menjadi dinasti pemusnah dewa. Wang Xian tertawa gila dan sebuah batu kilangan muncul di tangannya. Batu kilangan itu seukuran telapak tangan dan diarahkan langsung ke hembusan angin. Bang! Dengan suara keras, Wang Xian langsung terbang ke langit. Dengan lambaian tangannya, batu kilangan 5 elemen itu segera melayang di langit. Energi keabu-abuan langsung menyapu ke arah tembok kota. Mati! Kaisar Tianyang memegang saber bulan sabit di tangannya dan melihat energi abu-abu. Datang dan bertarung. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang ratusan ribu meter ke langit. Kicau! Kicau! Binatang ilahi di belakang Kaisar Tianyang meraung dan terbang ke langit. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Kaisar Tianyang melompat ke binatang ilahi dengan wajah penuh niat membunuh sedingin es saat dia meraung dengan marah. Dia memegang bilah bulan sabit dengan kedua tangan dan menebas ke depan. Tebasan itu menciptakan potongan yang terlihat dengan mata terbuka. Itu sangat menakutkan. Seolah-olah pedang itu membelah jalan hidup dan mati. Membunuh. Di tembok kota, para jenderal lainnya mengertakkan gigi dan menyerang Aoki Tian dan yang lainnya ketika mereka melihat Kaisar bergegas keluar. Pasukan berkekuatan sejuta di bawah mereka menyerang anggota istana naga lainnya. Perang melintasi bintang pecah. Tidak bagus. Penyerbu tampaknya sangat kuat. Mereka memiliki total 50 dewa. Sial, siapa orang-orang ini? Bunuh mereka, bunuh mereka. Pemuda dengan tanduk kembar di kepalanya itu memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar kita. Saat perang pecah, semua orang di kota dewa melihat pemandangan ini dan memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Terutama ketika mereka melihat ada lebih dari 50 dewa di sisi lain, semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Sebagai warga kota dewa, mereka secara alami berharap Kaisar dan yang lainnya akan memusnahkan kelompok penyerbu ini tanpa membiarkan satu pun hidup. Bunuh mereka, bunuh kelompok penyerbu orang pembawa sial ini. Beberapa jenderal dan keluarga prajurit melihat pemandangan ini dan menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi jelek di wajah mereka.
Mari kita lebih dekat satu sama lain dan jepit pihak lain. Kita akan menunggu kaisar kita membunuh pemimpin mereka untuk mendukung kita. 20 dewa bergegas mendekat. Satu-satunya dewa dengan 8 gumpalan api ilahi berbicara kepada dewa-dewa di sekitarnya. Itu Penatua. Dewa-dewa lain secara alami tahu bahwa jumlah mereka lebih dari 2 kali lipat perbedaan antara pihak lain. Saat ini, mereka hanya bisa berdoa agar level pihak lain lebih rendah dari level mereka. Mereka berdoa agar kaisar mereka dapat dengan cepat membunuh pemimpin musuh. Mati. Aoki Tian, Aoki, dan 2 spesies naga mengamuk lainnya semuanya memiliki ekspresi muram di wajah mereka ketika mereka melihat mereka terbang bersama. 2 sambaran petir berwarna merah darah, masing-masing setebal puluhan kilometer, ditembakkan ke arah mereka. 2 jarum besar yang menenangkan lautan, masing-masing sepanjang puluhan ribu meter, menabrak mereka. Serangan mengerikan langsung turun. 20 dewa yang berkumpul bersama benar-benar tercengang saat melihat energi berwarna merah darah. Energi merah darah mengandung panas yang membara, mati rasa, dan kegelapan. Itu adalah aura kehancuran yang menakutkan. Mereka tidak bisa merasakan energi macam apa ini. Itu sebenarnya sangat menakutkan. Tidak bagus, segera bubar. Keempatnya adalah dewa dari 8 api suci. Satu-satunya ahli dengan 8 gumpalan api ilahi dari dinasti Tian yang ilahi memiliki perubahan besar dalam ekspresi ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia meraung keras. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka buru-buru berpencar ke segala arah. Perbedaan antara mereka dan 4 dewa dengan 8 gumpalan api ilahi terlalu besar. Hal yang paling mengkhawatirkan mereka telah terjadi. Kekuatan pihak lain benar-benar menekan mereka. Ini sudah berakhir. Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagi mereka untuk menghindarinya. Ini khususnya terjadi pada kelompok dewa dengan 1 gumpalan api suci dan 2 gumpalan api suci. Bahkan para dewa dengan 5 atau 6 gumpalan api suci tidak mampu menahan serangan Aoki Tian, Aoki, dan yang lainnya. Ledakan. Dalam sekejap, jeritan sengsara terdengar. Berapa banyak dari 20 dewa yang bisa menghindari serangan Aoki Tian dan yang lainnya? Hanya ada 1, dewa dengan 8 gumpalan api suci. Di gedung-gedung di dalam kota dewa, beberapa orang dapat melihat bahwa ketika 20 dewa dari dinasti dewa mereka terbang ke langit, mereka langsung mengalami pukulan yang menghancurkan. Tubuh para dewa jatuh dengan kecepatan yang lebih cepat. Bas, bas, bas. Antara langit dan bumi, tangisan sedih para dewa yang jatuh bisa terdengar, dan seluruh kota dewa diselimuti oleh gelombang kesedihan. Di langit, atribut angin mulai melolong, seolah-olah itu adalah raungan hantu dan lolongan serigala. Bagaimana mungkin? Dalam sekejap, lebih dari 10 dewa kita telah jatuh. Desis. Sudah berakhir, sudah berakhir. Serangan gabungan dari keempat makhluk kuat itu benar-benar membunuh lebih dari 10 dewa kita. Tidak, dinasti ilahi kita tidak akan hancur, kan? Setiap orang yang melihat adegan ini memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Pihak lain langsung membunuh lebih dari selusin dewa mereka. Ini. Semua orang di kota ilahi tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan pihak lain akan sangat menakutkan. Membunuh dewa semudah membunuh seekor guk-guk. Meneguk. Satu-satunya dewa yang tidak terluka, 8 gumpalan dewa api ilahi, melihat rekannya jatuh ke bawah. Dia hanya bisa menelan ludah. Ketika dia melihat 4 ahli di langit menguncinya, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Aku jelas bukan tandingan mereka. Aku bahkan tidak bisa bertahan sebentar. Dia berpikir sendiri dengan wajah penuh kecemasan. Dia mengertakkan gigi dan berbalik, ingin melarikan diri. Dia tidak ingin mati. Jika dia melarikan diri, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Jika dia tidak melarikan diri, hanya akan ada kematian. Hualala, saat pikiran untuk melarikan diri muncul di benaknya, suara rantai tiba-tiba datang dari bawahnya. Ekspresinya berubah drastis, dan dia langsung melihat ke bawah dan sekelilingnya. Rantai berwarna merah darah, seperti ular berbisa, tersebar di sekelilingnya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, dan ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Dia telah dikunci. Pada saat ini, dari bawahnya, jeritan kesakitan sebelum kematian terdengar terus-menerus. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa jutaan tentara di bawahnya sedang menghadapi pembantaian sepihak. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan mereka tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan. Kekuatan dinasti Tianyang Divine sangat kuat. Dari jutaan pasukan dan sekelompok binatang iblis, 400.000 telah mencapai alam setengah dewa. Sisanya adalah ahli di ranah interpretasi kosong. Namun, 400.000 ini menghadapi 20.000 prajurit Istana Naga.
Perbedaannya adalah 20 kali. 20 lawan 1, tapi mereka masih terbunuh dengan cepat. Dari 400.000 ahli dewa, puncak alam dewa bahkan belum mencapai 5.000. Namun, anggota Istana Naga pada dasarnya berada di puncak alam dewa. Bahkan jika ada perbedaan satu level, dibutuhkan lebih dari 10 atau 20 orang untuk menebusnya. Hanya 400.000 ahli setengah dewa ini, semuanya di tingkat ke-7 atau ke-8 dari peringkat setengah dewa, yang mungkin bisa bertarung melawan Istana Naga. Namun, ini jelas tidak mungkin. Saat itu, bahkan 500.000 ahli setengah dewa dari 5 kekuatan utama bukanlah tandingan Istana Naga, apalagi mereka. TSK, tidak ada tantangan sama sekali. Dinasti dewa seperti itu berani menyerang planet kita dan bahkan ingin memperbudak kita. Baki Mosa dan yang lainnya melihat bahwa mereka bahkan belum bergerak dan akan segera berakhir. Wajah mereka mengungkapkan tawa dingin. Kalau begitu, kita akan menghancurkan kota ini. Baki dan Mosa tersenyum. Tubuh mereka bergerak dan satu demi satu, cakar iblis mereka menyerang kota suci Tianyang yang diselimuti oleh barisan. Bum bum bum. Satu persatu, cakar iblis yang aneh mendarat di susunan hijau dan dengan mudah diblokir. Keke, agak canggung. Kita tidak bisa menghancurkannya dengan kekuatan kita. Mosa merasa sedikit canggung saat melihat susunan tidak bergerak sama sekali. Lagi pula, itu adalah kota dewa dengan 9 gumpalan api dewa. Tidak mudah untuk memecahkannya. Oman mengaum-mengaum. Pada saat ini, raungan naga terdengar. Mosa berkaki 8 dan yang lainnya melihat 9 naga dewa angin mengayunkan tubuh besar mereka saat mereka menyerang kota ilahi Tianyang. Ledakan. Kekuatan besar dari tabrakan itu menyebabkan seluruh kota suci bergetar. Retakan muncul pada formasi susunan yang kuat. Semua orang di kota ilahi merasakan dunia bergetar. Wajah mereka dipenuhi rasa takut. Retak, retak, retak. Suara pecahnya formasi bisa terdengar. Ratusan juta orang di kota ilahi melihat pemandangan ini dengan ngeri. Di depan gerbang kota barat, dalam waktu kurang dari 3 menit, 2 hingga 300.000 tentara telah tewas. Mayat jatuh seperti hujan. Sebagai formasi penjaga sebuah dinasti, itu sangat kuat. Bahkan 9 naga dewa angin yang sebanding dengan 5 gumpalan api dewa tidak dapat menghancurkannya dengan satu serangan. Arai hanya rusak. Boom, boom, boom. Namun, pada saat berikutnya, 9 naga angin mengayunkan ekor naga hijau mereka dan mendarat dengan keras di dalam. Pada saat ini, susunannya rusak. Menabrak. Seolah kaca benar-benar hancur, energi angin yang dilepaskan dari menara angin menjadi sangat redup. Seluruh kota dewa yang besar benar-benar terekspos di depan mata semua orang. His, sudah berakhir, sudah berakhir. Kota kita telah hancur. Prajurit kita sama sekali tidak bisa bertahan dari serangan musuh. Dalam sekejap, mereka membunuh lebih dari 10 dewa kami. Semua prajurit kami terbunuh dengan mudah. Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Suara-suara ketakutan terdengar satu demi satu. Semua orang di kota ilahi mengangkat kepala dengan panik. Apakah kelompok penyusup akan membunuh mereka semua? Ah, tidak, tidak, jangan bunuh aku. Tuan Kaisar, tolong. Pada saat ini, jeritan terdengar, dan semua orang buru-buru mengangkat kepala. Ketika mereka melihat bahwa sesepuh tuan mereka disegel sepenuhnya oleh rantai merah darah, ekspresi semua orang berubah lagi. 20 dewa. Sudah berapa lama? Semuanya telah diturunkan. Nyatanya, hanya ada 4 ahli di sisi lain. Para dewa lainnya bahkan tidak bergerak. Mungkinkah dinasti Tian yang Divine, yang telah berdiri di medan bintang ini selama ratusan ribu tahun, akan segera dihancurkan? Beberapa orang linglung. Oh tidak, kekuatan mereka terlalu kuat. Sial, sial. Pada saat ini, Kaisar Tianyang, yang memegang bilah bulan sabit di udara ratusan ribu meter jauhnya, mengalihkan pandangannya ke bawah dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Ketika dia melihat bahwa semua rakyatnya dibantai dan formasi pelindung benar-benar hancur, tubuhnya bergetar hebat. Setelah aku membunuhmu, aku akan memusnahkan kalian semua. Matanya merah darah saat dia menatap Wang Xian. Di atas kepalanya, sebuah lembah besar angin muncul di langit. Di lembah angin, saber bulan sabit, yang terbentuk dari energi terkondensasi, berputar. Saber selas bulan sabit, hancurkan bintang-bintang dengan force. Dia meraung liar saat pedang bulan sabit menebas Wang Xian ke segala arah. Pada saat yang sama, dia memegang pedang bulan sabit di tangannya dan bersembunyi di antara pedang yang tak terhitung jumlahnya. Hah! Wang Xian menatap Kaisar Tianyang dan mengaktifkan mata naganya dari 5 elemen Yin dan Yang. Kekuatan Zhu Tianyang yang ilahi ini dapat dianggap sebagai keberadaan yang relatif kuat bahkan di antara 9 nyala api ilahi.
Dengan senjata ilahi yang kuat di tangan, ia memiliki kecepatan dan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Namun, langkahmu ini hanya mengejar kematian. Wang Xian menyipitkan matanya. Mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen dengan mudah terkunci padanya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, batu gerindra 5 elemen digantung di atas kepalanya. Di bawahnya, tiang Yin dan Yang berputar. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika batu kilangan 5 elemen bertabrakan dengan saber bulan sabit yang tak terhitung jumlahnya, ledakan dahsyat terdengar di langit. Tabrakan terus-menerus menyebabkan 5 elemen penggilingan terbang mundur. Itu adalah kerajaan dewa yang sangat kuat. Terlebih lagi, itu adalah kerajaan dewa yang benar-benar ofensif. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Dia mengacungkan pedang darah naga di tangannya dan menyerang pedang bulan sabit yang terbentuk dari atribut angin. Ke kiri. Pada saat berikutnya, Kaisar Tianyang, yang bersembunyi di sekitar pedang bulan sabit yang tak terhitung jumlahnya, muncul di sebelah kiri. Dia bersembunyi di balik 2 saber bulan sabit secara diam-diam. Seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi angin sepoi-sepoi. Jika Wang Xian tidak memiliki mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen, dia mungkin akan disergap oleh gerakan ini. Sayang sekali, Wang Xian pura-pura tidak merasakannya dan memblokir saber bulan sabit di depannya. Haha, mati. Pada saat berikutnya, kurang dari 0,0 detik kemudian, suara tawa liar masuk ke telinga Wang Xian. Pedang bulan sabit lebih cepat dari suara. Bila itu langsung memasuki tubuh Wang Xian. Hahaha, tawa gila keluar dari mulut Kaisar Tianyang. Namun, segera, tawanya tiba-tiba berakhir. Gelombang besar teror menyelimuti tubuhnya. Tidak baik. Ekspresinya berubah drastis. Kerangka kekuningan terbang keluar dari tubuhnya. Retakan, retakan, retakan. Pedang darah naga mendarat dengan keras di kerangka. Di bawah kekuatan penuh serangan itu, kerangka itu mulai menyebar perlahan. Orang pembawa sial, aku hampir terbunuh. Dahi Raja Tianyang dipenuhi keringat dingin. Dia buru-buru mengelak ke samping. Hah, Wang Xian sedikit mengernyit ketika dia melihat bahwa serangan pamungkasnya diblokir. Tubuhnya langsung berubah menjadi kehampaan. Kemudian, dia melepaskan serangan terkuatnya. Sulit bagi seseorang dengan level yang sama untuk memblokir serangan seperti itu. Ini adalah orang kedua yang dia lihat yang berhasil memblokir serangan pamungkasnya. Kerangka pengganti. Wang Xian melihat kerangka yang berserakan di tanah. Matanya berbinar. Orang pembawa sial, kamu benar-benar membuatku memakan tulang abadi. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Tubuh Kaisar Tianyang bergetar saat dia meraung dengan keras. Wajahnya dipenuhi dengan kedengkian. Setelah menghabiskan tulang abadi, tubuhnya telah pulih hingga ketinggian 2 meter. Auranya jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Yang mati itu kamu, Wang Xian berkata dengan dingin. Tubuhnya bergerak dan sepasang sayap 7 warna muncul di belakangnya. Sepasang sayap secara alami adalah sayap suci yang belum tahu. Untuk mencegah beberapa orang dikenali oleh petir abadi, dia menggunakan energi untuk menutupi tubuhnya dan mengubah penampilannya sepenuhnya. Mengaum, mengaum. Kaisar Tianyang meraung pelan dan kerajaan dewanya langsung bergeser di bawahnya. TSK, semua orang di kota dengarkan aku. Segera berlutut di tanah dan berteriak bahwa Raja Naga tidak terkalahkan dan Istana Naga menakjubkan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari bawah. Suara itu menyebar ke seluruh langit. Ketika Wang Xian mendengar suara ini, dia mengangkat alisnya sedikit dan melihat ke bawah. Baki dan Mo Sa sedang berdiri di depan gerbang barat kota. Keduanya meneriaki semua orang di kota suci Tianyang dengan ekspresi menyeramkan. Aura yang kuat menyapu kota suci Tianyang. Ini. Di kota dewa, ketika semua warga melihat menteri dan jenderal mereka dibunuh, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Saat mereka mendengar kata-kata Mo Sa Baki, mereka semua terlihat malu dan ragu. Meminta mereka untuk berlutut. Tuan Kaisar Surgawi mereka masih di sini. Jika kamu tidak berlutut, maka mati. Wajah Baki dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Dia mengangkat telapak tangannya, dan cakar naga iblis besar muncul di Void. Tetesan cairan perlahan menetes dari cakar naga iblis. Ledakan. Cakar naga, yang luasnya puluhan kilometer, langsung meraih ke arah pusat kota. Ah! Dalam sekejap, jeritan menyedihkan terdengar. Saat itu, para dewa dari dinasti Dewa Tian yang telah melakukan ini di bumi, dan Ba Qi telah membalasnya. Berlutut, cepat berlutut. Suara panik terdengar di kota, dan banyak orang buru-buru berteriak dan berlutut di tanah. Hualala, di kota suci Tianyang,
Ratusan juta orang tampak ketakutan saat melihat oktahedron dengan santai menutupi area seluas puluhan kilometer dan membunuh puluhan ribu orang. Mereka buru-buru berlutut di tanah, dipenuhi ketakutan. Dalam perang antar planet, perang di tingkat dinasti dewa, bahkan jika itu adalah pembantaian sebuah kota, tidak jarang ratusan juta orang mati. Sekarang, tuan mereka dengan mudah dibunuh. Meskipun kaisar mereka masih hidup, dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Belum lagi jutaan tentara, mereka dengan cepat dibantai. Saat ini, jika mereka tidak ingin mati, mereka hanya bisa mendengar kata-kata dari dua ahli yang menyerang. Berlutut. Dalam sekejap, banyak orang berlutut di tanah, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Beberapa yang pemalu bahkan mulai gemetar. Ini karena mereka tidak tahu apakah mereka akan hidup atau mati. Nasib mereka sudah berada di tangan orang lain. Jie, apakah kami hanya memintamu untuk berlutut? Apalagi? Baki melihat semua orang di kota dewa besar berlutut di sana dan berkata dengan ekspresi mengerikan. Raja Naga tidak terkalahkan, istana naga sangat menakjubkan. Suara yang jarang terdengar, penuh dengan ketakutan dan kelemahan. Bicaralah lebih keras, Jie. Mosa melambaikan tangannya dan telapak tangan besar muncul di langit di atas kota dewa. Cakar naga iblis yang mengerikan bisa mendarat di setiap sudut kota dewa kapan saja. Raja Naga tak terkalahkan dan istana naga menakjubkan. Raungan setinggi langit terdengar dan suara ratusan juta orang bergema di seluruh langit. Mereka tidak ingin mati, jadi mereka hanya bisa tunduk. Kami menyerah. Bahkan tidak setengah dari juta tentara di depan gerbang kota barat yang tersisa. Ketika mereka melihat orang-orang dari dinasti dewa terbunuh dan banyak orang di belakang mereka tunduk, mereka benar-benar kehilangan semangat juang dan berteriak keras. Apa gunanya terus melawan? Mereka yang tunduk, berlutut. Teriakan dingin terdengar, dan para prajurit yang kehilangan semangat juang segera menyerahkan senjata di tangan mereka dan berlutut di tanah, gemetar. Ini bukanlah pertempuran dengan level yang sama. Pada saat ini, di udara, ketika Kaisar Tianyang mendengar tangisan rakyatnya dan mendengar penyerahan tentaranya, tubuhnya mulai bergetar hebat. Pembuluh darah di wajahnya menonjol, mengungkapkan ekspresi brutal. Hari ini, aku akan membantai kalian semua. Raungan yang menghancurkan bumi datang dari mulutnya, dan suaranya bahkan menutupi seluruh planet. Dia memegang pedang bulan sabit dengan kedua tangan, dan di kerajaan dewa di belakangnya, pedang bulan sabit yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dari atribut angin terbang ke sekelilingnya. Segera, tubuhnya benar-benar dikelilingi oleh saber bulan sabit, membentuk raksasa yang terbentuk dari saber bulan sabit. Tingginya 10.000 meter, dan seluruh tubuhnya seperti pisau tajam. Di kota dewa di bawah, semua orang sedikit gemetar ketika mendengar kata-kata kaisar mereka, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Baru saja, mereka berteriak bahwa Raja Naga tidak terkalahkan dan Istana Naga sangat menakjubkan. Kaisar mereka pasti sangat marah. Hehe, ketika Wang Xian melihat perjuangan terakhir Raja Tianyang, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dengan dukungan sayap suci tanpa prima, Wang Xian tak terkalahkan di antara 9 gumpalan api ilahi. Menabrak. Tubuhnya gemetar. Di bawah keheranan Raja Tianyang, Wang Xian langsung menghilang dari posisi di hadapannya. Retakan. Setelah itu, dia bisa merasakan pedang bulan sabit yang dipadatkan oleh atribut angin di atasnya runtuh dengan cepat satu persatu. Kaisar Tianyang, yang berada di tengah, melihat ke atas dan melihat pedang panjang berwarna merah darah menebasnya dari atas ke bawah. Ekspresinya sedikit berubah. Dentang. Dengan lambaian tangannya, pedang bulan sabit yang tak terhitung jumlahnya menebas Wang Xian. Berdengung, Wang Xian mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan dengan mudah menghindari serangan itu. Dia tiba di depannya dan cakar naga besar mencakar tubuhnya. Cakar naga, yang berukuran ribuan meter, mendarat di tubuhnya dan merobek separuh tubuhnya. Orang pembawa sial, bagaimana dia bisa begitu cepat? Kaisar Tianyang yang telah melepaskan kekuatan tempur terkuatnya menyadari bahwa tubuhnya yang besar dibatasi oleh lawannya. Dia tampak sangat malu. 5 elemen Millstone, Yin dan Yang Extremes, tekan. Pada saat ini, Wang Xian berteriak keras. Di langit, 5 Elements Millstone melepaskan aliran energi abu-abu untuk menekan tanah di bawah. Di tanah di bawah, pola ekstrim Yin dan Yang mulai berputar dan naik menuju tanah di atas. Orang pembawa sial, kerajaan ilahi, goyangkan. Kaisar Tianyang berteriak dengan tegas. Kerajaan ilahi yang menakutkan langsung menabrak batu kilangan 5 elemen. Tetapi segera, dia menemukan bahwa kerajaan ketuhanannya tampaknya terjebak dalam rawa, dan kecepatannya sangat lambat.
Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Raja Tianyang sedikit berubah, dan matanya bersinar dengan tatapan suram. Aku bukan tandingannya. Berlari. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas mengenali perbedaan antara dia dan Raja Naga. Mereka memegang pedang bulan sabit di tangan mereka dengan erat, dan tubuh mereka bergerak, buru-buru lari ke samping. Berdengung. Kutub Yindan yang berputar dengan cepat. Segera, diagram Tai Chi muncul ke segala arah, benar-benar menutup ruang ini. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Wang Xian tersenyum dingin. Cahaya 7 warna mulai menyelimuti ruang ini. Energi kacau menekan kerajaan ilahi Kaisar Tianyang. Atribut macam apa ini? Bagaimana bisa ada begitu banyak atribut? Saat dia merasakan berbagai energi atribut di sekelilingnya, ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Pada saat ini, seolah-olah dia telah memasuki wilayah yang menakutkan. Dalam domain ini, persepsinya telah turun drastis. Dia sebenarnya tidak bisa merasakan keberadaan Raja Naga. Keringat dingin keluar di wajahnya. Murid-muridnya menunjukkan ekspresi ngeri. PFFT. Kali ini, seharusnya tidak ada tulang untuk mencabut nyawamu, kan? Sebuah suara tiba-tiba muncul di belakangnya. Suara Wang Xian terdengar. Pedang darah naga di tangannya menembus tubuh Kaisar Tianyang. Ruang 7 elemen adalah domain ruang yang telah diteliti Wang Xian selama periode waktu ini. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya dalam pertempuran dengan pabrik penggilingan 5 elemen sebagai langit dan tiang yin dan yang sebagai bumi. Sepertinya efeknya cukup bagus. Begitu ruang 7 elemen terbentuk, dia dapat dengan mudah membunuh seseorang dengan level yang sama. Wang Xian mengungkapkan senyum di wajahnya. Bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak atribut? Mengapa kamu ingin menghancurkan kekaisaran ilahi Tianyang kami? Kami tidak memiliki banyak kebencian. Dia melebarkan matanya saat dia merasakan kekuatan hidup di tubuhnya mengering dengan cepat. Dia menggeram dengan suara rendah dengan wajah penuh kengganan. Bukankah ini hasil dari orang lemah yang memprovokasi orang kuat? Jika aku lemah, aku mungkin akan menjadi budakmu. Wang Xian berkata dengan dingin. Kekuatan destruktif memenuhi seluruh tubuhnya. Kaisar Kerajaan Surgawi Tian yang telah jatuh. Seorang kaisar dengan 9 gumpalan api ilahi telah jatuh. Berdengung. Teriakan sedih bergema di seluruh planet. Sebagai kaisar kerajaan celestial yang telah ada selama ratusan ribu tahun, dia telah jatuh. Kejatuhannya juga mewakili kehancuran seluruh dinasti. Wang Xian menyimpan mayatnya dan kerajaan dewa ke dalam sarang induknya. Dengan lambaian tangannya, tiang yin dan yang dan pabrik penggilingan 5 elemen disimpan di dalam tasnya. Langit mendapatkan kembali kejelasannya. Hanya tangisan sedih di sekitarnya yang mewakili kematian dewa yang kuat. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan melayang di langit di atas kota ilahi Tianyang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura raja yang bangga. Ini Kaisar Tian yang kita telah jatuh. Kaisar telah jatuh. Kerajaan surgawi Tian yang benar-benar hancur. Kaisar benar-benar telah jatuh. Kerajaan surgawi Tian yang kita benar-benar tamat. Ketika semua orang melihat Wang Xian melayang di langit dan mendengar tangisan sedih langit dan bumi, semua orang yang berlutut di tanah gemetar. Kali ini, dinasti Tianyang Divine mereka benar-benar selesai. Mereka mungkin akan segera menghilang ke dalam sejarah. Penguasa selanjutnya dari dinasti Dewa Tianyang mereka mungkin adalah Istana Naga. Beberapa dari mereka mengangkat kepala dan memandang Raja Naga dari Istana Naga. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Raja Naga, mereka semua telah tunduk. Perdana Menteri Gui terbang dan berkata kepada Wang Xian. Ya, pergi ke Istana Dewa mereka dan ambil semua harta karunnya. Juga, kirim seseorang ke kota lain dan harta tanah dinasti Tianyunsen dan bawa semua harta karun ke sini. Juga, bawa Aoki dan Aoki Tian dalam perjalanan. Segera pergi ke 3 planet lainnya dan kumpulkan semua harta di sana. Wang Xian segera memerintahkan Perdana Menteri Gui. Ya, Raja Naga, kami akan segera melakukannya. Perdana Menteri Gui segera mengangguk dan memimpin anggota Istana Naga ke 3 planet lain di bawah kendali dinasti Tianyang. Beberapa anggota Istana Naga memasuki Istana Dewa dan mengumpulkan semua harta. Untuk menghancurkan dinasti Tianyang, pasti akan ada banyak harta karun untuk sebuah dinasti yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Harta karun ini bisa sangat meningkatkan kekuatan anggota Istana Naga. Wang Xian tidak tinggal lama di kota Dewa. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang menuju laut. Planet dengan kehidupan pasti memiliki keberadaan laut. Air adalah sumber kehidupan. Setiap planet akan memiliki keberadaan laut. Selain itu, wilayah yang ditempati oleh laut tidak sedikit. Secara alami, planet Tianyang juga memiliki keberadaan laut. Ketika Wang Xian datang ke langit di atas laut, matanya berbinar.
Seperti yang diharapkan dari planet kuat yang dikendalikan oleh manusia. Sebenarnya ada manusia yang hidup di lautan, dan ada dunia bawah laut. Wang Xian terbang ke langit di atas lautan dan menyadari bahwa lautan di bawah sudah berada di bawah kendali dinasti Tianyang. Ada seorang ahli yang membangun dunia bawah laut. Wang Xian melambaikan tangannya dan 5 elemen penggilingan muncul di langit di atas lautan. Berdengung. Kekuatan mengerikan muncul di langit di atas lautan. Kota besar dalam radius beberapa ratus kilometer terbang langsung dari dasar lautan. Apa yang telah terjadi? Semua orang di kota bawah air tampak ngeri saat mereka berteriak keras. Istana Naga mengendalikan lautan. Di masa depan, lautan planet Tianyang akan berada di bawah kendali Istana Naga. Suara agung Wang Xian bergema di seluruh langit. Istana Naga. Apa itu Istana Naga? Ini adalah wilayah yang telah diberikan Kaisar Tianyang kepada kita. Tidak ada yang bisa menempatinya. Seorang pria parubaya terbang keluar dari kota bawah laut. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi dingin saat dia berteriak dengan tegas. Dia menatap Wang Xian dengan ekspresi yang sangat malu. Di belakangnya, ada lebih dari 10.000 pria parubaya mengikuti di belakangnya. Ketika dia melihat hanya ada satu Wang Xian, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi dingin. Kalau begitu kamu bisa turun dan menemani Raja Tianyang. Wang Xian melambaikan tangannya, dan cakar naga yang menakutkan menyerang lelaki tua yang berbicara dengan kecepatan yang menakutkan. Orang tua itu telah menyalakan api ilahi, tapi itu bukan apa-apa di depan Wang Xian. PFFT. Dalam sekejap, cakar naga menyambar tubuh lelaki tua itu. Dia dibunuh bahkan tanpa sempat bereaksi atau berteriak. Tidak ada lagi kerajaan surgawi Tianyang di dunia ini, dan tidak ada lagi Kaisar Tianyang. Jika ada yang ingin mengikuti kerajaan surgawi Tianyang, saya akan mengirim Anda semua ke sana. Tatapan Wang Xian menyapu puluhan ribu orang saat dia berkata dengan acuh tak acuh dengan wajah tanpa ekspresi. Apa? Bagaimana ini mungkin? Tuan kota kita telah terbunuh. Dia terbunuh seketika. Semua orang di sekitar kota bawah air memiliki ekspresi kaget di wajah mereka saat mereka melihat tuan kota yang telah terbunuh. Tubuh mereka bergetar hebat saat mendengar kata-kata Wang Xian. Tidak ada lagi kekaisaran Tianyang di dunia. Tidak ada lagi Kaisar Tianyang. Mungkinkah mereka telah dimusnahkan? Mata semua orang dipenuhi dengan kengerian saat ekspresi mereka berubah drastis. Wang Xian mengabaikan mereka. Dengan lambaian tangannya, seluruh kota ditempatkan di hutan di tepi laut di bawah bimbingan penggilingan 5 elemen. Dia pindah dan memasuki laut. Bangun Istana Naga bawah air. Jantung Wang Xian berdetak kencang. Istana Naga di bumi adalah Istana Naga utama. Istana Naga lainnya tidak bisa melampaui bumi. Meskipun Istana Naga tingkat 5 tidak bisa dibandingkan dengan Istana Naga tingkat 6, itu masih lumayan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mengendalikan Istana Naga di planet Tianyang. Kamu telah mendapatkan tulang penghukum naga. Untuk mengendalikan lautan planet, seseorang akan menerima hadiah sistem. Selain itu, hadiahnya lebih murah hati setiap saat. Tulang hukuman naga. Apa ini? Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan model tulang naga muncul di tangannya. Ini memiliki fungsi yang sama dengan tulang Kaisar Tianyang. Ini dapat membantu pengguna memblokir kerusakan fatal. Namun, fungsi tulang penghukum naga ini jauh lebih kuat daripada tulangnya. Itu dapat memblokir serangan fatal di bawah level penguasa abadi 3 kali. Serangan penguasa abadi dapat memblokir 1 kali. Wang Xian sangat senang. Ini adalah hal yang baik untuk melindungi hidupnya. Ketika Istana Naga benar-benar menempati lautan 3 planet, berita kehancuran dinasti Tianyunsen akan menyebar dengan sangat cepat. Wang Xian berpikir sendiri. Selanjutnya, yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu berita dengan tenang. Dengan munculnya sarang iblis dan pembentukan aliansi wilayah utara, Istana Naga tidak perlu mencari mereka. Ketika saatnya tiba, seseorang akan datang untuk mencari mereka. Apa yang terjadi selanjutnya sangat mulus. Mereka mendirikan Istana Naga di 3 planet lainnya dan menguasai seluruh lautan. Pada hari kelima, sebuah benda besar mendarat di langit di atas planet Tianyang. Kekaisaran Naga Phoenix menekan planet-planet yang kacau dan mendirikan dinasti ilahi Naga Phoenix. Di wilayah utara yang luas, ada tempat aneh di langit berbintang yang luas. Di perbatasan antara wilayah utara dan wilayah tengah, planet-planet aneh berdiri di kehampaan. Lebih dari selusin planet berbaris berjajar. Selain satu di tengah yang dipenuhi dengan vitalitas tak terbatas, selusin planet lainnya tampak sunyi senyap. Hanya beberapa kuil yang menjulang tinggi yang berdiri di dalam selusin planet. Ini adalah tampilan dari garis pertahanan terkenal di wilayah utara melawan iblis. Apakah kalian sudah menerima kabar bahwa dinasti Tian yang telah dihancurkan?
Di satu-satunya planet yang melestarikan kehidupan, di Parlemen Eropa kuno, banyak sosok duduk di sana. Setiap tokoh mewakili faksi yang kuat. Ada lebih dari 100 planet di wilayah utara, dan mereka yang duduk di sini mewakili hampir setengah dari kekuatan wilayah utara. Dinasti Tian yang telah dihancurkan. Seorang lelaki tua di meja bundar parlemen berkata dengan acuh tak acuh. Dia melihat kursi kosong yang memiliki tulisan Dinasti Tian yang di atasnya. Dinasti Tian yang telah dihancurkan. Beberapa pasukan memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Beberapa pasukan sudah menerima berita dan wajah mereka tenang. Faksi mana yang menghancurkan Central Sky Dynasty? Mungkinkah mereka telah membuat Mara Eternal Shocking Thunder? Di dewan, seorang lelaki tua yang mengenakan mahkota ilahi di kepalanya mengerutkan kening dengan ekspresi bermartabat. Dia menatap pria tua yang baru saja berbicara. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari 10 orang menoleh dengan bingung. Dinasti Langit Tengah telah dihancurkan, dan banyak orang belum menerima informasi apapun. Dari sekitar 100 planet di wilayah utara, petir abadi menempati sekitar 70. 70 atau lebih planet lainnya terbagi di antara 20 atau 30 gaya. Dinasti Ilahi menempati 4 dari mereka. Mereka pasti di antara kekuatan yang lebih kuat. Kaisar dari dinasti Dewa telah menyalakan 9 gumpalan api dewa. Di antara mereka, itu pasti misi tingkat tinggi. Itu bukan guntur abadi. Itu adalah kekuatan baru yang disebut Istana Naga. Kami belum menemukan dari mana Istana Naga ini berasal. Tapi kami dapat memastikan bahwa pemimpin pasukan ini, Raja Naga, memiliki kekuatan 9 gumpalan api suci. Yang terpenting, mereka memiliki setidaknya 4 dewa dari 8 gumpalan api suci dan 50 hingga 60 dewa. Orang tua yang berbicara kepada mereka. Apa, 50-60 dewa? Semua orang sedikit terkejut, dan syok muncul di wajah mereka. Sebuah faksi memiliki 50 hingga 60 dewa. Di seluruh wilayah utara, hanya ada satu faksi yang memiliki 50 hingga 60 dewa, dan itu adalah perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Di wilayah utara, perusahaan perdagangan ekspedisi utara adalah faksi terkuat selain petir abadi. Itu juga anggota aliansi wilayah utara. Setelah aliansi wilayah utara didirikan, perusahaan perdagangan ekspedisi utara ingin menjadi pemimpin aliansi, tetapi ditentang oleh kekuatan lain. Pada akhirnya, keseimbangan seimbang, dan 5 kekuatan dipilih untuk menjadi direktur. 5 direktur memiliki kekuatan untuk memutuskan. Pasukan lain mendengarkan perintah dari 5 direktur. Dinasti Langit Tengah adalah salah satu direkturnya. Jika Dinasti Langit Tengah dihancurkan, Istana Naga secara alami akan mengambil alih posisi Dinasti Langit Tengah dan melawan sarang iblis. Tidak mungkin kehilangan mereka. Seorang pria parubaya berkata dengan cemberut. Itu benar. Namun, dengan kekuatan pasukan itu, ia memiliki hak untuk menjadi anggota dewan. Apakah ada kekuatan yang keberatan dengan kekuatan itu menjadi anggota dewan? Orang tua dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara bertanya dengan acuh tak acuh. Biarkan pasukan baru menjadi anggota dewan secara langsung. Seorang lelaki tua di sampingnya sedikit mengernyit. Kalau mereka tidak menjadi anggota dewan, siapa yang bisa memerintahkan mereka? Seorang lelaki tua lain sedikit mengernyit. Yang kuat menempati posisi 5 direktur. Direktur memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang besar. Masing-masing dari 5 direktur bertanggung jawab atas suatu wilayah. Ini adalah tanggung jawab. Orang tua dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, cari seseorang untuk menghubungi pasukan itu. Kami setuju. Setuju. Dengan kekuatan Istana Naga, mereka memiliki hak untuk melawan sarang iblis. Kita masih harus mengandalkan mereka. Anggota dewan mulai setuju, tetapi kekuatan lain secara alami tidak keberatan. Munculnya sarang iblis merupakan bencana bagi seluruh wilayah utara. Eternal Thunderclap menjaga posisi mereka, jadi tempat lainnya secara alami harus bergantung pada mereka untuk bersatu. Kalau tidak, begitu mereka kehilangan posisi, mereka akan hancur. Raja Naga, orang-orang dari aliansi wilayah utara akan memberikan penghormatan kepada Dewa Tianyang. Di Istana Naga di bumi, Perdana Menteri Gui melapor ke Wang Xian. Apakah mereka di sini? Kecepatan yang sangat cepat. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Dengan satu gerakan, dia tiba di depan formasi teleportasi Istana Naga dan langsung pergi ke Istana Naga di planet Tianyang. Saya yakin ini pasti Raja Naga. Saya adalah utusan aliansi wilayah utara. Saya di sini untuk memberikan penghormatan kepada Raja Naga. Di permukaan laut Istana Naga, seorang lelaki tua melihat Wang Xian dengan 2 tanduk di kepalanya. Dia langsung membungkuk sopan.
Boleh aku tahu mengapa orang-orang dari Northern Territory Alliance ada di sini untuk menemuiku, Raja Naga? Wang Xian mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh. Aura tak terlihat dari tubuhnya membuat lelaki tua itu sedikit gemetar. Saya percaya bahwa Raja Naga harus tahu tentang masalah antara Sarang Iblis dan Aliansi Wilayah Utara. Dinasti Dewa Tianyang adalah salah satu dari 5 gubernur besar Aliansi Wilayah Utara. Karena Istana Naga telah menghancurkan mereka, sebagai anggota dari Northern Territory, mereka secara alami harus mengambil alih hak dan tanggung jawab mereka. Mengenai masalah Sarang Iblis, semua kekuatan harus terikat tugas. Tidak ada yang akan menolaknya. Orang tua itu berkata kepada Wang Xian dengan lebih hormat. Saya secara alami tahu tentang ini. Istana Naga bersedia bergabung dengan Aliansi Wilayah Utara. Wang Xian langsung menganggukkan kepalanya. Setelah menghancurkan dinasti Tianyang Divine, Wang Xian secara alami harus bergabung dengan Aliansi Wilayah Utara. Istana Naga hanya bisa berkembang lebih cepat melalui perang. Itu bagus. Jika Raja Naga baik-baik saja, kita bisa melangkah ke garis depan. Sekarang, semua pusat kekuatan dari semua pasukan ditempatkan di garis depan untuk melawan pecahnya Sarang Iblis. Pria tua itu menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum. Tentu, mari kita membuat persiapan. Kita akan tiba di sana dalam 10 menit. Wang Xian mengangguk dan berkata padanya. Baiklah, baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu kalian di sini. Orang tua itu merasa lega bahwa masalah itu berjalan begitu lancar. Segera, sekelompok anggota dari Istana Naga mengikuti di belakang Wang Xian dan bergegas mendekat. Setengah dari anggota dari semua divisi pertempuran Istana Naga ada di sini sementara separuh lainnya tetap tinggal untuk menjaga Istana Naga. Ayo pergi. Kamu yang memimpin. Wang Xian berkata kepada lelaki tua itu secara langsung. Ya, tatapan lelaki tua itu menyapu kelompok ahli yang dipimpin oleh Wang Xian. Matanya berkilat kaget. Dia terpana oleh lebih dari 30 dewa. Kekuatan ini tidak sekuat gabungan banyak kekuatan lainnya. Istana Naga ini sangat jujur. Pasukan lain ingin mempertahankan sebagian dari kekuatan mereka. Namun, dia membawa lebih dari setengah pasukannya. Apakah dia bodoh atau dia menunjukkan kekuatannya? Mata lelaki tua itu bersinar saat dia berpikir sendiri. Di garis depan, 13 planet disusun berjajar. Di tengah adalah planet kehidupan, dan 12 lainnya adalah semua planet yang telah dipindahkan oleh para dewa dengan kekuatan besar. Planet-planet ini adalah para murid yang digunakan oleh pasukan untuk menempatkan pasukan mereka sendiri. Dan planet kehidupan itu adalah planet tempat semua kekuatan berdagang dan mengadakan pertemuan. Letusan Sarang Iblis telah mempengaruhi seluruh medan bintang. Bahkan jika semua faksi hanya mengirim 1/5 dari pasukan mereka, para ahli yang berkumpul di sini masih sangat menakutkan. Dengan begitu banyak ahli, secara alami ada tempat untuk berdagang. Selain itu, perdagangan di sini secara bertahap telah melampaui perdagangan di planet bebas. Di bawah pimpinan lelaki tua itu, Wang Xian dan yang lainnya muncul di planet kehidupan di tengah. Melayang di atas formasi teleportasi, Wang Xian menyapu pandangannya ke seluruh planet. Ada lebih banyak orang daripada rata-rata planet. Raja Naga, aku akan membawa kalian ke tempat istirahat. Jika tidak ada yang salah, harus ada pertemuan besok. Saat itu, semua perwakilan pasukan akan ada di sini. Pria tua itu menunjuk ke arah Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu. Aku ingat dinasti Tianyang memiliki planet yang ditempatkan di sini. Saat Wang Xian berbicara, dia melihat sekeliling dan mengunci pandangannya pada sebuah planet. Di matanya, ada banyak orang di planet itu. Ayo pergi. Kamilah yang menghancurkan dinasti Tianyang. Secara alami, sebagian dari warisan akan menjadi milik kami. Saat Wang Xian berbicara, dia terbang langsung menuju planet itu. Raja Naga. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresinya sedikit berubah. Dia berteriak, tapi Wang Xian mengabaikannya. Planet itu tampaknya telah ditempati oleh Sekte Langit Yuhuatian. Saya harap tidak akan ada konflik. Ketika lelaki tua itu melihat Wang Xian dan yang lainnya terbang, ekspresinya berubah jelek saat dia buru-buru mengikuti di belakang mereka. Mereka yang berani menduduki wilayah kerajaan Surgawi Tian yang segera setelah dihancurkan secara alami tidak lemah. Sekte Surgawi Yuhuatian jauh lebih kuat daripada kerajaan Surgawi Tianyang. Dinasti Tian Yunsen hanya memiliki satu dewa dengan 9 gumpalan api dewa, tetapi mereka memiliki 2. Mereka juga salah satu direktur aliansi. Berdengung. Jarak antara 13 planet itu tidak terlalu jauh. Masing-masing hanya berjarak beberapa ratus ribu kilometer. Jarak beberapa ratus ribu kilometer tidak terlalu jauh untuk Wang Xian dan yang lainnya. Segera, mereka mengambang di planet ketiga di sebelah kanan.
Wang Xian mengalihkan pandangannya ke bintang itu. Bintang itu masih dalam kehampaan. Hanya ada sebuah istana yang menghadap sinar matahari. Istana menempati area seluas 70 hingga 80 kilometer. Itu bisa dikatakan sebagai kota kecil. Tidak buruk menggunakan tempat ini sebagai markas. Wang Xian mengungkapkan ekspresi puas saat dia terbang langsung ke istana di bawah. Lebih dari 10.000 anggota istana naga terbang dengan perkasa. Fraksi mana yang berani melangkah ke planet sekte Yu Huasen kita? Saat Wang Xian tiba di langit di atas planet ini, suara dingin terdengar. Seorang pria parubaya terbang ke langit dan menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan tatapan dingin. Dia sedikit mengernyit. Ini harus menjadi planet dinasti Dewa Tianyang. Istana naga kita ada di sini untuk mengumpulkan rampasan perang kita. Segera keluarkan orang-orangmu dari sini. Wang Xian memandang pria parubaya itu dengan acuh tak acuh dan berteriak langsung ke area di bawah. Suaranya menutupi seluruh istana. Siapa yang berani mengeluarkan kita dari sini? Pada saat ini, sosok terbang keluar dari istana di bawah. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda. Pria muda itu mengenakan jubah kuning dan memegang tongkat dewa di tangannya. Ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia menatap Wang Xian dengan saksama dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan di belakang Wang Xian. Tidak ada rasa takut di matanya. Di belakang pemuda itu, ada banyak pemuda lainnya. Kepala mereka menonjol, dan satu pandangan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa mereka luar biasa. Kekaisaran Dewa Tian yang dihancurkan oleh istana naga kita. Barang-barang mereka secara alami milik kita. Planet ini milik Kekaisaran Dewa Tian yang. Sekarang, kita akan mengambil alih. Wang Xian memandang pemuda itu dengan acuh tak acuh dan berkata tanpa ekspresi. Oh, kalian telah mengambil alih. Maaf, kami telah menguasai tempat ini beberapa hari yang lalu. Jika kalian menginginkannya, kalian dapat memintanya dari dinasti Tianyang Divine. Ini adalah wilayah sekte Yu Huasen kami. Yang seharusnya tersesat sekarang adalah kalian. Pemuda berjubah kuning itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi dingin. Faksi baru sebenarnya sangat arogan. Apakah kamu tidak tahu bagaimana tetap rendah hati? Bahkan Raja Naga manapun darimu tidak akan berani menjadi begitu sombong. Di belakang pemuda itu, seorang gadis menatap Wang Xian dan berkata dengan acuh tak acuh. Menurutnya, pemuda dengan dua tanduk di kepalanya ini tidak mungkin menjadi pemimpin Istana Naga. Lagi pula, dia masih terlalu muda. Usir mereka. Jika ada yang berani melawan, segera bunuh mereka. Wang Xian melirik orang-orang di bawah dan memerintahkan Aokitian dan yang lainnya di belakangnya. Itu Raja Naga. Aokitian menganggukkan kepalanya dan memberi isyarat kepada bawahannya di belakangnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, benih naga liar memimpin puluhan anggota Departemen Perang Iblis dan terbang turun. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria parubaya dari Sekte Yu Huasen yang melayang di udara memiliki sedikit perubahan ekspresi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hualala. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, sebuah rantai melilit tubuhnya. Weng, kekuatan yang kuat datang. Rantai melilit tubuhnya dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Kekuatan kekerasan mengirimnya terbang lebih dari 100.000 meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Pria parubaya itu benar-benar tercengang. Orang pembawa sial, apa yang kamu coba lakukan? Ekspresi pemuda berjubah kuning itu berubah. Weng. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang kejam muncul di depannya. Sosok itu mengulurkan cakar dan meraih tubuhnya. Kekuatan yang kuat langsung melemparkannya ke udara. Dalam sekejap, lebih dari 10 sosok terlempar ke udara. Menabrak. Di istana di bawah, beberapa orang memperhatikan situasinya dan terbang ke langit satu persatu. Aokitian melambaikan tangannya. Sebuah rantai memenuhi langit dan secara langsung menahan tubuh lebih dari 10.000 orang di sana. Suara mendesing. Suara mendesing. Dengan lambaian tangannya, semuanya terlempar ke dalam kehampaan. Atur akomodasi untuk anggota Istana Naga. Siapapun yang masuk ke wilayah Istana Naga, bunuh mereka semua. Wang Xian memerintahkan Aokitian dan yang lainnya. Kamu mencoba memprovokasi Sekte Yu Huasen kami. Biarkan aku memberitahumu, Istana Naga, jangan sombong. Pemuda berjubah kuning dan yang lainnya terlempar ke langit dengan ketinggian lebih dari 100.000 meter. Mereka tampak sedikit tercengang. Mereka berteriak keras dengan niat membunuh di wajah mereka. Tuan Muda Yuan Feng, jangan gegabah. Ayo pergi dan panggil ahli dari Sekte Dewa segera. Pria parubaya itu melihat ekspresi ganas pemuda berjubah kuning itu dan dengan cepat berkata. Rekan sombong, kamu sebenarnya tidak menaruh Sekte Yu Huasen Divine kami di matamu.
Aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Pria muda berjubah kuning itu menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi muram. Dia menggerakkan telapak tangannya dan suar sinyal muncul di tangannya. Dia melemparkannya langsung ke langit. Boom, boom. Suara gemuruh terdengar. Suar sinyal yang mencolok tiba-tiba menerangi langit berbintang. Wang Xian meliriknya dengan acuh tak acuh. Dia mengabaikannya dan langsung memasuki istana. Karena istana naga ada di sini, mereka pasti lebih kuat. Hanya semakin kuat mereka, semakin banyak orang lain yang takut. Apalagi dengan kekuatan istana naga saat ini, mereka tidak perlu terlalu khawatir, apalagi setelah dia mendapatkan 2 formasi pelindung bintang. Dia telah menguasai 3 planet lain dari dinasti Divine Central dan 2 susunan pelindung bintang. Ketika array diaktifkan, itu bisa memblokir serangan dari siapapun di bawah tingkat dewa-dewa yang kekal, dan array itu bisa menutupi seluruh planet. Planet ini seharusnya menjadi milik istana naga sejak awal. Bagaimana dia bisa setuju jika kekuatan lain ingin mengambil buah ini? Apalagi, pasti ada beberapa harta di sini di masa lalu. Sudah cukup baik bahwa dia tidak mengejar harta itu sekarang. Apa yang telah terjadi? Tampaknya itu adalah sinyal mara bahaya dari Sekte Yu Huatian. Apa yang terjadi dengan Sekte Yu Huatian? Ketika suar sinyal mekar di langit, semua orang di 13 planet bisa melihatnya dengan jelas. Sinyal mara bahaya milik Sekte Yu Huatian menyebabkan semua orang sedikit terpana. Apa yang telah terjadi? Di salah satu planet, ekspresi para ahli Sekte Yu Huatian sedikit berubah ketika mereka melihat sinyal di langit. Ayo ayo, seketika, lebih dari selusin dewa terbang ke lokasi mereka. Ayo pergi dan tonton pertunjukannya. Beberapa orang dari faksi lain menunjukkan minat saat mereka terbang. Ini aku tidak menyangka Raja Naga dari Istana Naga begitu kuat. Orang tua yang membawa Wang Xian dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi pahit. Berbenturan dengan Sekte Yu Huasen begitu dia tiba bukanlah kabar baik bagi seluruh aliansi. Hus, hus, hus. Di bintang ketiga di sebelah kanan tengah, sosok yang memancarkan aura menakutkan terbang mendekat. Siapa yang berani memprovokasi Sekte Ilahi Yu Huatianku? Raungan marah terdengar saat sosok besar terbang dengan cepat. Suaranya bergema di seluruh langit. Kami memberi hormat kepada Grand Elder. Pemuda berjubah kuning dan yang lainnya segera berteriak ketika mereka melihat para tetua dan ahli dari Sekte Dewa terbang di atas. Apa yang telah terjadi? Pemimpinnya adalah seorang tetua berjanggut putih. Dia memandang pemuda berjubah kuning dan yang lainnya dengan tatapan bermartabat dan bertanya dengan acuh tak acuh. Grand Elder, pasukan dari Istana Naga baru saja tiba. Mereka mengusir kita dari planet ini dan bahkan menyuruh kita tersesat. Jika kita berani masuk, mereka akan membunuh kita. Dewa Parubaya di samping pemuda berjubah kuning itu melapor kepada tetua agung dari Sekte Dewa Yu Huatian dengan ekspresi yang sangat malu. Salam, Tetua Agung dari Sekte Ilahi Yu Huatian. Hari ini, saya dibawa perintah untuk mengundang Raja Naga dari Istana Naga untuk bergabung dengan aliansi wilayah utara kita. Planet ini dulunya milik dinasti Tian Yang Ilahi. Oleh karena itu, ketika Raja Naga datang, dia ingin mengambilnya kembali secara langsung. Ini mungkin sedikit ceroboh. Ketika lelaki tua yang membawa Wang Xian dan yang lainnya melihat pemandangan ini, dia ragu sejenak sebelum terbang ke samping dan berbicara dengan hormat. Kata-katanya tidak jelas karena dia tidak berani mengatakan apapun. Istana Naga, hancurkan Istana Naga dinasti Tianyang. Penatua tertinggi Sekte Yu Huatian melirik pria tua itu. Dia menyipitkan matanya sedikit dan kilatan dingin melintas di matanya. Orang yang menghancurkan seluruh dinasti Dewa Langit. Mereka menyinggung Sekte Yu Huasen tepat setelah mereka tiba. Istana Naga itu tampaknya sangat misterius. Mereka tidak memiliki informasi apapun di masa lalu. Begitu mereka muncul, mereka menghancurkan seluruh dinasti Dewa Langit. Mereka sangat kuat. Namun, mereka berani memprovokasi Sekte Yu Huasen tepat setelah mereka tiba. Bukankah mereka sedikit sombong? Di sekitar mereka, beberapa orang yang datang untuk menonton pertunjukan mengungkapkan ekspresi terkejut saat mendengar percakapan tersebut. Mereka semua berbisik satu sama lain. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dinasti Dewa Tianyang, Sekte Yu Huasen kita tidak mudah untuk diganggu. Tetua Sekte Yu Huasen menatap orang-orang di bawah dengan tatapan sinis. Sebuah faksi baru berani membuang murid kita. Jika kita membiarkan ini pergi, wajah apa yang akan dimiliki oleh Sekte Yu Huatian Divine? Saat sesepuh tertinggi dari Sekte Yu Huatian Divine mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan matahari yang besar berkumpul di langit. Hanya faksi dengan 9 api ilahi yang berani memprovokasi mereka. Siapa yang memberi mereka keberanian? The Great Sun memiliki lebar sekitar 100 km dan memancarkan aura kehancuran.
Ekspresi semua orang sedikit berubah ketika mereka melihat pemandangan ini. Yang tertinggi dari Sekte Ilahi Yu Huatian, tolong pertimbangkan kembali. Pria tua yang membawa Wang Xian dan yang lainnya memiliki sedikit perubahan ekspresi saat dia berteriak dengan tergesa-gesa. Namun, lelaki tua itu jelas mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya dan matahari besar sepanjang 100 km langsung menyerang bintang-bintang di bawah. Oh, kamu benar-benar berani datang. Karena itu masalahnya, aku akan berduel dengan kalian semua. Wang Xian, yang berada di istana bintang di bawah, merasakan serangan dari atas. Tatapan dingin muncul di matanya. Dengan lambaian tangannya, batu kilangan 5 elemen itu melayang ke langit dan menyerbu ke arah matahari yang agung. Ledakan. Dalam sekejap, ledakan mengerikan bergema di seluruh langit berbintang. Batu kilangan 5 elemen yang menakutkan bertabrakan dengan matahari api yang besar. Seluruh matahari yang agung segera runtuh. Sungai pemusnahan. Wang Xian tidak peduli siapa lawannya. Karena lawan berani menyerang mereka, dia tidak akan menahan diri. Sungai pemusnahan sepanjang 100 km segera mengalir keluar dari batu kilangan 5 elemen dan menutupi langit. Brengsek. Ekspresi tetua tertinggi dari Sekte Ilahi Yu Huatian sedikit berubah ketika dia melihat serangannya runtuh seketika. Dia menatap sungai pemusnahan dan ekspresi muram muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan lautan api jatuh ke arah sungai pemusnahan. Oh tidak, mereka berkelahi. Cepat, cepat menghindar. Ketika sosok-sosok itu melihat pertempuran yang tiba-tiba pecah, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka mengharapkan tetua tertinggi untuk bergerak, tetapi mereka tidak mengharapkan istana naga di istana mengamuk. Pertarungan antara 9 gumpalan api dewa adalah eksistensi yang dapat menghancurkan bintang. Begitu mereka terpengaruh, mereka pasti akan mati. Satu demi satu sosok dengan cepat tersebar ke kejauhan. Apa, di tengah medan perang, ketika lautan api bertabrakan dengan sungai kehancuran dan dengan cepat larut, ekspresi tetua tertinggi Sekte Yu Huatian berubah. Lava api. Dia melambaikan tangannya, dan atribut api yang agung mendarat di lautan api, mengubahnya menjadi lahar yang menyala. Berdengung. Di aliansi wilayah utara, semuanya terfokus pada pertempuran melawan Gua Iblis. Perselisihan internal dilarang. Bubar. Tiba-tiba, suara besar terdengar. Setelah itu, semua orang melihat telapak cahaya yang menakutkan menuju ke arah sungai pemusnahan dan lahar yang menyala-nyala. Telapak cahaya, yang menempuh jarak 2 hingga 300 km, mencengkeram sungai pelenyapan dan lahar api. Berdengung. Dua serangan mengerikan itu menghilang. Wakil Presiden Ekspedisi Utara, penatua tertinggi dari Sekte Yu Huasen merasakan hawa dingin di hatinya. Dia segera menghentikan apa yang dia lakukan. Para ahli dari Kamar Dagang Ekspedisi Utara sedang bergerak. Sekarang kita bertahan melawan Gua Iblis, tidak mungkin kita membiarkan pertarungan internal pecah. Beberapa orang menghela nafas lega saat melihat telapak tangan raksasa itu. Di planet kehidupan, sosok yang cerah mengambang di sana dan melihat ke atas. Semua orang memiliki ekspresi kagum di wajah mereka. Orang ini adalah eksistensi yang terkenal di seluruh wilayah utara. Puncak negara ketuhanan. Wang Xian melihat sosok yang cerah dan tatapannya membeku saat dia bergumam. Wakil Presiden Ekspedisi Utara, orang-orang dari Istana Naga sedikit sombong. Mereka baru saja tiba di sini dan mereka berani mengusir murid Sekte Dewa kita. Penatua tertinggi dari Sekte Ilahi Yu Huasen berkata kepada Wakil Presiden Ekspedisi Utara. Mereka yang berani menduduki rampasan perang dari Istana Naga kami dan tidak membunuhmu sudah memberimu muka. Wang Xian menjawab dengan dingin ketika dia mendengar kata-katanya. Baiklah, itu hanya bintang. Karena tidak ada korban jiwa, lupakan saja. Ayo berikan bintang ini ke Istana Naga. Tentara Gua Iblis telah memasuki hutan kegelapan. Perang telah dimulai. Ini bukan waktunya untuk perselisihan internal. Sosok cerah itu berkata kepada mereka dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena Wakil Presiden Ekspedisi Utara mengatakan demikian, kami tidak akan menentang mereka. Penatua tertinggi dari Sekte Yu Huasen menganggukkan kepalanya. Dia memandang Wang Xian dan berkata dengan dingin, kita punya banyak waktu di masa depan. Dalam 5 jam, Istana Naga akan bertemu kalian semua. Wang Xian mengabaikan sesepuh tertinggi dari Sekte Yu Huasen dan menangkupkan tangannya ke sosok cahaya. Baiklah, sosok cahaya menganggukkan kepalanya dan memasuki planet kehidupan. HMPH, ayo pergi. Penatua tertinggi dari Sekte Yu Huatian Divine melirik Wang Xian dan mendengus sebelum memimpin bawahannya dan pergi. Pemuda berjubah kuning itu memandang Wang Xian dan yang lainnya dengan wajah penuh kebencian sebelum mengikuti di belakang. Faksi Istana Naga ini tampaknya tidak mudah dihadapi. Itu adalah pemimpin Istana Naga.
Dia terlihat sangat muda. Apakah dia mengkonsumsi beberapa pil dewa? Seperti yang diharapkan dari faksi yang menghancurkan dinasti Sky Center. Mereka sama sekali tidak takut pada Sekte Yuhuatian. Namun, permusuhan mereka telah terbentuk. Sekte Yuhuatian tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Selain itu, tampaknya hanya pemimpin Istana Naga telah menyalakan 9 gumpalan api ilahi. Ada celah besar antara dia dan Sekte Yuhuatian. Sekte Yuhuatian bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dinasti Sky Center. Pemimpin Istana Naga ini sedikit sombong. Semua orang di sekitar berbisik ketika mereka melihat pemandangan ini. Kedatangan Istana Naga telah menarik banyak perhatian. 2100.